warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo, what's up bro? Ya semoga di COVID, di COVID lah. Di COVID ini, PPKM ini semuanya semuanya pada keadaan sehat walafiat, gitu kan? Nah, jadi kita langsung masuk saja di podcast Anfaedah kita kali ini. Langsung masuk saja. Emang itu masuk. Iya, Masukan gini. ya itulah pokoknya ya kan. Kita kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu Babang Yudi Chandra dan Nini Alma Oktari Putri Hersha, yang mereka berdua ini adalah mahasiswa semester akhir yang insya Allah akan wisuda bulan Agustus. Jangan lupa datang ya. Yang lagi gabut-gabutnya. Nah, yang punya lowongan pekerjaan boleh hubungi saya untuk orang ini berdua. Tolong ya. Oke. Nah, nomor Rambu 085271261560. Oke, jangan lupa chat-chat para pria ganteng dan good looking, jangan lupa ya. Oke. Jadi tema kita pada kali ini adalah visi foya, misi foya, visi misi foya foya. Oke? Nah, kita tanyain dulu nih, bagaimana kabar Nini dan Babang kita? Bagaimana Babang Nini? Babang Yudi gimana kabarnya? Musim selalu baik. Alhamdulillah. Diusahain baik terus ya. Ya walaupun badai. Iya. Nini gimana kabarnya Nini Alma? Tidak baik. Nini ya. Tidak baik. Dek apa tuh nih? Nggak ada piti keceknya, tahu cuman inyo sagan mangecean gitu. Biasanya ya ada pitih kan. Yang ada lowongan pekerjaan tolong hubungi Ambos sekali lah yo. Oke, untuk yang pertama kita masuk kepada tamu. Masih hafal nak nomor yang tadi? Nomor ya? Nomor awak 0852 7126 1560 sekali lagi, wak ulangi ya. 0852 7126 1560. Oke? Oke, nah langsung saja. Kok jadi bahasa Minang? Jadi langsung saja kita masuk ke tamu yang tidak diundang kita yang pertama, yaitu Babang Yudi Chandra, yang akan menjabarkan visi misinya ke depannya untuk hidup. Nah, barangkali yang untuk Anda yang tidak punya yang masih jomblo, kebetulan Abang ini masih jomblo gitu kan, bisa uni-uni menghubungi saya. Abang ini alhamdulillah akan menjadi calon pengangguran MPD ya, MPD jangan lupa. Tapi Abang ini visi dan misinya tuh jangan ditanyakan lagi kan. Nggak ada. Jangan tanya lagi. Karena nggak ada, makanya jangan ditanyakan lagi. Nah, saya ingin bertanya kepada tamu yang tidak diundang kita pada kali ini, bagaimana sih menurut Babang tentang visi foya, misi foya? Untuk kaum miskin seperti kita rasanya tidak cocok ya visi dan misi seperti itu ya. Cocok kok, cocok. Visi misi foya-foya itu cocok, tapi kan tergantung isi dompet aja. Iya, Mau iya. foya-foyanya apa dulu? Mungkin mabuk air putih kan. Mabuknya seteko boleh. Foya-foyanya air putih aja. Amer itu rasa saya nggak kebeli Nah, gitu. jangan Amer, intisari aja. Nggak apa-apa. Iya. Surya sebatang kan. Kok stang pisteng? Ya. Ngeramu kan naik. Oke, itu menurut tamu yang tidak diundang kita, Babang Nggak jelas. Babang Yudi Chandra. Nah, untuk selanjutnya Nini Alma, saya akan menanyakan kepada Uni ya. Jadi bara anak rajo gini kok. Apa? Bara anak rajo. Anak raja. Coba jawab dulu nih. Tidak kamu keren. Jadi sananya nak rajo tuh dampe. Hah? Sampai tuh Yang diceritain duonya. Kok itu ya, pertanyaannya? ya itulah. Ya Allah. Nah tuh, Mbak anak Rajo, berapa anaknya Rajo? Nak rajo dampe nih. Ya. Anu cerita duo yang jadi duo. Apa sih? Podcast receh ya? Oke, karena Nini tidak bisa menjawab ya, kita lempar pertanyaannya kepada Babang Yudi. Bagaimana Babang?
apanya? Jadi sabananya para anak rajo. Anak rajo yang dalam cerita itu duo. Nah tuh Iya, yang dalam cerita anak rajo duo. dua. Yo, Tuh. sabananya parah. Sabananya para. Mungkin dua saya. Iya, tanya ke rajo dulu. Iya rajo, main kan ditanya ini yo. Ya, cari rajo kan. Rajo Maya cari. Aduh, ya Allah. Kira-kira lah, kira-kira berapa? Biasanya kikironya harus berdasarkan hasilnya. Banyak yo anaknya makanya nggak bisa dikira. Ya mana tahu ada anak rajo yang dibuang kan? Nggak ada anak rajo ini pulang. Ada tanya ke rajo. Ada selirnya dia bang lah ya. Baranak nih kayak kira dia bang. Bisa bang menjawab alma bayan. Betul lagi. Iya. Udah kebayar masalahnya. Ya Allah. Nah, oke. Jadi karena anak raja ini tidak tertebak oleh kita, jadi kita skip aja ya. Nah, kita masuk kepada tema kita selanjutnya, horor. Nah, ini ada podcast unfaedah kita pada kali ini. Ya, ada punya cerita horor? Pasti ada lah. Buat kalian para pendengar yang nggak mungkin mendengarkan podcast ini. Ada, abang ada cerita. Ada. Jadi kayak mana ceritanya tuh bang? Jadi nak dalam kehidupan abang tuh ada kayak seorang makhluk, sesosok makhluk. Makhluk Kalau- halus. Hah? Makhluk halus. Dengar ceritanya. Oh iya iya iya. Jadi makhluk itu bisa datang, bisa pergi tanpa diundang. Yang bisa lihat cuman melalui mata. Tuh. Jadi ya gitu, ini bisa tiba, bisa hilang. Di ghosting. Korban ghosting nih kayaknya nih. Di ghosting kan. Ah. Tuh pak ghosting Bali ya kan, papernya. Tuh. Itu lagi jadi mantannya. Jadi mantan tuh kayak jadi almarhum yang masih hidup. Kolma bang. Cuman almarhum. Ya almarhum tuh kan jadi almarhum yang masih hidup bagi mantannya. Tapi almarhum kan dia ghosting. Itu bedanya sama abang. Bukan abang dia di ghosting, tapi abang jadi korban ghosting. Di ghostingan Bali ya? Abang jadi pelaku. Iya. Iya sih. Jadi memiliki dua itu ya peran ya, pelaku dan Nggak korban. sih, abang cuma terpengaruh sih kan. Jadi letak horornya di mana bang? Itu ini lah jadi almarhum kan, tapi masih hidup. Horor nggak tuh? Horornya di ghosting. Oh Ghosting lah. dia udah nggak ada mah, cuman dia masih hidup. Oh jadi kayak jiwanya ada gitu kan. Iya jiwanya. Orangnya masih ada tuh. Orangnya masih ada. Hatinya ada. Hatinya yang nggak ada. Iya. Nah, dia udah mati di sini. Ada, Allah. Iya, iya. Apa ya? Udah mati dalam hati kan. Mana curhat? Masuk ke tema kita selanjutnya, itu tema percintaan. Nah, oke, kita close yang tema horor ya, karena itu di ghosting saya tidak kuat sepertinya untuk mendengarkan korban kita pada kali ini, gitu kan. Nah, ini kita masuk ke tema percintaan. Saya mau bertanya, percintaan Uni Alma lah yang paling mengesankan, Bang. Menurut Dado nih. singkat padat dan jelas ya. Bale nih awak kok. Malih bahas percintaan. Iya. Kira-kira kriteria idaman Uni seperti apa ya? Menjale cowok. Iyo, cowok, iyo batu. Nggak mungkin lo padusi Uni. Tak selempang namanya nih. Nggak ada kriteria yang signifikan ya. Ya, Ya apa kriteria nggak punya? nggak punya. Yang penting mau sama lu gitu ya. Enggak juga. Banyak yang mau sama kau. Enggak, yang penting dia seiman. Iya. Amin. Seiman, seamin. Sayo. Dan si aman-amannya. Aman-amannya ya. Pokoknya itulah nih. Yang main terbaik sen. Harapannya seperti apa ya? Untuk kedepannya jo pasangan yang dado gini. Tolong ya kepada para buaya-buaya. Assalamualaikum Mufti. Iya,
ya ditolong mohon mana aja sampai awak backgroup gitu kan. Pannya nggak jadi akhirnya kan. Masa awak dijadikan korban gabut nih kan kampret nih, nggak udah mau itu kan nih. Jadi uni di ghosting pula ya. Jadi sananya awak nih cabangnya ada nih, cuman pusat nggak ada. Ya seharusnya dipakai pusat. Ayo cabang dulu Pusat, gitu. pusat. Diperkuat pusat, banyak cabang. Bukannya pusat tuh pusat. Pusat ikut. 4 apa? Astagfirullah. Tapi nggak pusat juga mana goblok. Beda makna. Rek. Iya dia bego. Pusat itu udel, tahu lu. Iya. Pusar. Nah, Oh iya ya, sorry tipe ya guys. tipe ngetik aja. Typo. Ini kok Oke. udah pipis gini nih. Silahkan nih. Aduh, nampaknya lah keluar bang tuh. Babang le bang. Oi. Situnya tuh bang. Apanya? Pengalaman yang paling menyedihkan lah dulu mbak. Banyak. Banyak sadonyo. Dari mana kok? Pengalaman apanya kok? Pengalaman percintaan yang sudah dilalui dan aku apa ya ibrahnya yang bisa diambil untuk awak gitu kan, untuk kita lah, untuk kita. Lu seminar finansial? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Jadi Bahasa Indonesia lah. setelah sekian lama hidup, sekarang udah 25 tahun ya. Di bulan Juni ini sudah 25 tahun, dan setelah melalui berbagai macam kehidupan dan melakukan perenungan, Dinamika percintaan. dinamika hidup, dinamika percintaan dan segala macamnya, kesimpulannya dalam dinamika percintaan itu cuma satu: saya selalu kalah melawan diri sendiri. Itu kan artinya melawan keegoisan. Ya, kadang-kadang kita terlalu berekspektasi terlalu tinggi kan, ya karena ekspektasi terlalu tinggi, kemudian keegoisan meningkat, semuanya hancur berkeping-keping. Jadi ya semuanya bersumber dari rasa bersalah dan rasa bersalah. Kok gue nggak nangis ya? Iya. Anjir. Ini tisu bang. Bentar, Ya. ini ada tulisan sih. Ini mungkin bisa dibacakan. Selama dalam perenungan, aku berkesimpulan bahwa aku selalu kalah melawan keegoisan. Aku selalu saja menuntut, berharap semuanya baik-baik saja di atas kendali pikiran dan ambisi yang keterlaluan. Semuanya jadi berantakan ketika ambisi dan ekspektasi tidak terwujud secara maksimal. Sekarang, yang ada hanyalah sisa-sisa rasa sesal yang sebenarnya tidak patut untuk disesali. Iya, mungkin semuanya perihal pendewasaan diri. Proses pendewasaan diri memang tidak segampang mengaduk kopi. Tapi inilah diri yang penuh rasa berat dan rasa kalah dalam melawan keegoisan. Jadi semuanya dari berbagai macam lika-liku percintaan itu adalah proses pendewasaan diri dan tentang bagaimana mengatur dan menata sudut pandang. Intinya itu kalau sudah kalah ya udah mundur dan tata lagi langkah ke depannya mau bagaimana. Itu aja sih. Tuh Ya udah. Apa lagi? yang senangnya lah. Yang senangnya ada nggak? Yang senangnya ada lagi nggak? Yang senangnya tuh ketika dari beberapa literatur yang dibaca ya, orang yang berzodiak Gemini itu bucin. Tapi ketika Gemini bertemu dengan orang-orang yang sama bucin itu luar biasa. Luar biasa bucinnya. Hi, Nggak ada lagi. sama-sama bucin anjir. Sampai lupa dunia. Udah nyampe di surga kan? Surga dunia. Tapi belum ketemu. Kalau udah sama-sama bucin ya mungkin sama ya semua orang. Kalau udah ketemu yang satu frekuensi ya mungkin dunia milik dia berdua, yang lain kontra kan.
Kalau pawang buaya udah ketemu kalau buaya udah ketemu sama pawangnya, buayanya nurut kan? Nah gitu, laki-laki kayak gitu. Apalagi buaya betina. Kalau ketemu pawang, main sirkus dia kan? Apa sih gaji? Nah, apa lagi? Oh gitu. Jadi kira-kira udah ada nggak uni-uni yang memasuki kriteria itu udah ditemuin belum? Atau masih abu-abu? Masih abu-abu. Masih abu-abu ya? Ya sekarang intinya itu aja. Yang bisa satu frekuensi dan menyatukan frekuensi. Kalau kembali ke masa lalu mau? Itu kehendak Tuhan. Mau nggak? Jangan Ya kalau Tuhan kalau sekarang. Tuhan yang berkehendak kembali ke masa lalu ya mau lah. Tapi kalau tidak takdir dari Tuhan, kita kan tidak tahu jodoh kita siapa kan. Mana tahu nanti berjodoh sama botol limun kan? Tahu botol limun? Tahu. Apa? Botol marjan. Tuh. Ya itu. Kalau emang ada jodohnya nggak apa-apa. Tapi kalau ada jodoh cuma sekedar ghosting ya nggak usah. Masih berharap dengan masa lalu nggak? Iya. Enggak sih. Udah move on ini ya jadinya ya. Enggak ada sih kata move on. Tuh. Mengenang. Enggak. Tuh. Menyibukkan diri aja. So sibuk ya. Iya. Jadi di manusia itu kata move on itu hanya sekedar penyemangat agar terhindar dari pikiran dan rasa luka di masa lalu. Nanti ujung-ujungnya ketika mau tidur ingat lagi. Nanti bilangnya sama orang, oh gue udah move on, padahal enggak. Masih terngiang-ngiang. Iya, masih terngiang-ngiang, masih terkenang-kenang ya kan. Ketika lewat di satu tempat yang pernah punya kenangan, ingat lagi. Jadi kan nggak jadi move on kan. Nggak ada, di dunia itu nggak ada kata move on. Yang ada itu menyibukkan diri. Sok-sok lupa. Sosok lupa. Jadi lu belum move on mah. Emang nggak ada orang yang move on di dunia ini. Yang ada itu cuma menyibukkan diri. Nanti pas tidur ingat lagi kan. Kepikiran terus kan. Dia lagi apa? Kenangan yang masa lalu indah ya. Kok aku kehilangan dia ya? Ya, balik lagi ke yang masalah yang tadi kan, semuanya karena Diri sendiri. keegoisan, ekspektasi yang terlalu tinggi. Ya udah. Jadi kalau Kok serius ini podcast gimana sih, Cuk? tapi faedah. Aduh. Ya, jadi seperti itu ya ternyata. Iya. Jadi untuk menurut Babang dan Uni nih, cinta yang sewajarnya itu seperti apa sih? Yang semestinya, cinta yang semestinya. Iya. Memang berat kajian kita ini tentang cinta, bukan main dah. Oke, kita masuk lagi ke Uni ya. Cinta semestinya itu menurut Uni kayak mana itu nih? Cinta apa cinta yang semestinya? Ya. Cinta yang semestinya itu cinta yang maksudnya semestinya ini gimana ini? Ya yang sewajarnya lah, yang jadi yang seharusnya. Ya setiap orang kan punya barometernya masing-masing kan. Jadi menurut Uni ini gimana? Jadi enggak Barana Rajo. Jadi Barana Rajo dalam cerita. ya kalau di awak ini kalau cinta yang semestinya tuh ya cinta misalnya tuh kayak nyo cinta kawak, tapi misalnya tuh nyo cinta kawak tuh atas dasar apa gitu kan. Maksudnya tuh nyo apa yang membuat cinta kawak tuh apa yang pertama gitu kan. Terus cinta yang semestinya tuh ya cinta yang bisa menerima kekurangan pasangannya ya kan, yang kayak nyo tahu kekurangan pasangannya tuh nyo masih mau terima gitu. Bahasa Indonesia dong. Ini podcast kita didengerin orang Indonesia. Jadi Uni, cinta yang sesungguhnya, yang sebenar-benar cinta itu adalah orang yang mau menerima kekurangan pasangannya.
Terus maksudnya itu nggak mencari kelebihannya aja gitu kan. Tapi pas tahu kekurangannya malah ditinggal gitu kan. Kan kebanyakan orang kayak gitu ya kan. Jadi itu gimana seseorang itu menerima pasangannya dengan cara yang sempurna tanpa mencari yang sempurna. Apa sih gue ngomong, pokoknya itulah, pokoknya bisa menerima pasangannya dengan sempurna. Seperti itu. Oke, Babang sepakat nggak tentang pernyataan Harus dari sepakat. Uni Alma ini? Itu siapa tahu kontra, bisa kita perdebatkan di sini kan? Iya. Sebenarnya tidak ada kata sepakat atau tidak sepakat ya dalam perihal mendefinisikan cinta. Oh, Sebab cinta itu kan hal yang universal kan. Oke. Iya. Setiap orang punya definisi sendiri, punya ideologi sendiri tentang cinta. Jadi tidak boleh ada kata sepakat atau tidak sepakat, diperdebatkan atau tidak. Nggak jadi deh ngompor-ngompor. Nggak bisa lah. Oke, Namanya oke. juga cinta. Yes. Jadi menurut Babang kayak mana? Apanya? Yang tadi lah pertanyaannya. Apa? Ya yang tadi. Apa pertanyaannya? Cinta Apa tadi semestinya. pertanyaan? Yang punya podcast saja nggak tahu apa pertanyaan. Oke, Cinta yang ya semestinya. cinta yang semestinya. Iya. Tan mau nggak minta maaf sama bang? Kenapa? Mau nggak minta maaf? Mau? So, yang Maaf teman. bang. Kayak itu cinta tuh. Iya. Iya. Cinta tuh kayak gitu loh. Tanpa alasan. Tanpa ada alasan, tanpa ada embel-embel. Tanpa alasan. Sebenarnya kalau kata orang Minang ya, kata pertama itu kata bana, kata kedua itu kata bacari. Kato bana, kato bacari. Perkataan yang benar itu adalah perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua kali itu adalah perkataan yang dibuat-buat atau yang dicari-cari. Jadi tadi Intan nanya kenapa? Bana tuh. Ya itu sebenarnya. Berarti kan secara hakikat Intan tidak benar-benar minta maaf tadi. Kayak gitu orang cinta tuh. Kalau ditanya kamu cinta nggak sama saya? Kenapa? Kok nanyanya kayak gitu? Ya, jadi tidak ada bantahan ataupun alasan-alasan yang menolak cinta-cinta kayak gitulah. Jadi semestinya cinta itu tidak berharap adanya belas kasihan dan tidak adanya alasan kenapa saya harus cinta. Ya kalau cinta cinta aja. Sama kayak yang dibilang oleh Bu Hamka itu kan yang diprovokasikan oleh si Muluk kepada Zainuddin. Cinta orang yang budiman itu kan cinta yang menunjukkan kalau dia sudah terluka tidak membalas dengan perbuatan aniaya. Jadi cintailah orang itu tanpa ada embel-embel. Ya, kalau cinta ya cinta aja gitu. Sama kayak Zainuddin yang ketika di Jawa sana bertemu dengan Hayati yang sudah kesusahan, dia akan bantu Hayati kan tanpa ada alasan gitu. Nah, Zainuddin mengatakan kalau dia bantu Hayati karena Hayati adalah sahabat dia, kawan dia gitu. Tapi dalam hati Zainuddin tidak menganggap kawan. Zainuddin masih cinta sama Hayati. Karena di akhir film kan Zainuddin cari Hayati kan sampai Hayati meninggal dalam pelukan Zainuddin. Itulah cinta yang sebenarnya. Dia menyembunyikan dan dia tidak berharap Hayati membalas ataupun memberi rasa kasihan kepada Zainuddin. Kayak gitu cinta. Cinta itu universal. Setiap orang berhak mendefinisikan cinta seperti apa dan bagaimana. Dan tidak ada kata-kata yang bisa mendefinisikan cinta. Cinta itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah jatuh cinta. Tapi kalau orang yang belum jatuh cinta berbicara cinta itu belum cinta yang sebenarnya. Bijak. yeay. So bijak. Iya. Padahal gagal dalam Teori banyak ya. Teori banyak tapi gagal dalam Prakteknya cinta. gagal ya. Iya. Iya. Astagfirullah. Ya berarti kan kita belum sampai kepada hakikat cinta yang sebenarnya kan? Iya tuh. Waktu gua. Pada hari ini kita belum sampai pada hakikat cinta. masih belum itu ya, belum direstui. Iya. Apanya belum direstui? Bukan masalah restu, tidak restu. Sebenarnya kan masalah sudut pandang, masalah frekuensi ya, menyatukan frekuensi itu aja. Insya Allah semua akan indah pada waktunya, Bang. Enggak juga. Oh ya, udah. Terus apa? Indah itu kan diciptakan. Iya. Kok bicara indah ya, anjir lu.
Pancing hutan bangsat. Dah skip. Tolong dihapus yang tadi. Semua akan diberi Baik. rahmat kepada Allah. Mesti makan baik pada waktunya. Itu. Semua akan indah pada waktunya, semua akan diberi rahmat oleh Allah. Oke? Nah, itu dia cluenya. Oke, ayo tebak-tebak. Jangan ayo. gitu lah. Ayo guys, tebak-tebak ya. Jangan lupa kita giveaway ya di sini ya nanti. Ya. Apaan nama si Rahmat giveaway? Astagfirullah disebut. Sudah. Masa nama si Rahmat di giveaway? Gue dapat giveaway cuy. Itu tolong dipotong ya kak ya. Oke, insya Allah kalau nggak malas ya nanti kita potong. Nah, itu dia podcast unfaedah kita pada kali ini. Kesimpulannya bagi kawan-kawan se-Indonesia yang mendengarkan podcast ini, semoga Tidak bermanfaat. Semoga nggak ada manfaatnya gitu kan. ya Tolong jangan didengar. semoga kupingnya nggak panas gitu, karena memang ini pure unfaedah banget gitu ya, karena kami hari ini gabut. Yes. Dan saya juga gimana ya? Nggak gimana-gimana. Nggak gimana. Tunggu dulu, sebelum podcast ini ditutup, kita tanya dulu sama yang punya podcast. Bagaimana pengalaman percintaan yang punya podcast? Nah, Ayo, boleh dijawab. Oke. Nah, jadi Mampus lu. seperti ini ya. Jadi berapa anak raja sekarang? Cuk. Jawab. Bagaimana pengalaman percintaan? Oke. Nah, jadi kalau saya ya biasa aja lah. Mungkin semua orang udah tahu gitu kan. Siapa? Saya jomblo. Nah, jadi kalau saya yang paling indah itu memang laki-laki ini menerima saya apa adanya. Udah ada? Meskipun saya Udah ada. cuman kan aja yang nggak mau nih ya. Tak sebut nih. Disensor. Ya, tapi seperti itu tadi lah yang kata Babang dan Uni kan, cinta itu tanpa embel-embel gitu. Ya, saya memikirkan kalau kita itu pasti akan dipertemukan dengan tulang rusuk kita masing-masing gitu kan. Siapa tahu Babang Yudi nanti jodoh hitam, kan nggak tahu kita kan. Iya. Tapi nggak mau. Gak kuat cuk. Kena retakkan ginjal kita nanti ini. Nah, itu dia. Tapi nah sejauh ini yang saya pernah temui ya, dia menerima apa adanya kita gitu kan. Udah ada? Ya udah ada gitu, cuman ya gimana ya, pasti perempuan tahu lah Babang kan sama Uni kan, pasti bilang kamu itu terlalu baik untuk aku gitu kan. Apa ada pengen saya udah turun nih? Ya aku pernah bilang seperti itu nih gitu. Nggak pernah. Terus apa? Terus dia jawabkan, apa aku harus jadi jahat biar kamu mau menerima aku gitu kan? Ya nggak gitu juga konsepnya Bambang gitu kan. Nah, ya intinya kamu pasti bisa dapetin yang lebih baik dari aku gitu kan. Dan seperti kata Sujiwo Tejo ya kan, iya. Pusat. Puncak tertinggi dari mencintai itu adalah mengikhlaskan ya. Sebetulnya bisa dibuat quotes nanti ya, status ya. Nih ya di situ sih, tapi sampai sekarang saya belum bisa untuk mendefinisikan cinta itu gitu kan. Tapi untuk sedikit banyaknya merasakan pengalaman, ada yang datang dan pergi gitu kan, bahkan sampai diduain atau di ghosting juga ada. Ini curhat ini. Nah, seperti itu dia kan. Posting pun juga ada. Ya, posting pun juga ada gitu kan. Jadi ya gimana lah gitu, karena perjalanan kita tuh panjang gitu ya kan. Jadi mau kayak mana lagi gitu kan. Ya dibalikkan lagi kan. Dari kita cuma bisa berikhtiar gitu. Kayak manapun yang punya kuasa kan tetap yang maha kuasa, seperti itu dia. Bijak sekali Anda malam ini ya. Ya, Sudah, mungkin Bang. itu podcast kita pada malam ini. Semoga tidak Oh, jadi bermanfaat. abang yang Oh, udah punya. pindah. Oh, sorry.
Ini kebiasaan ngomong ya. Ya, udah ganti pula yang punya podcast nanti kan. Ya nggak apa-apa sih, soalnya ini kan faedah banget podcastnya balik gitu kan. Ya untuk para pendengar, semoga ada yang tidak bisa diambil di podcast ini kan. Karena kami ini sedang gabut. Oh iya, sebentar dulu. Ini kan mahasiswa akhir ya tadi awalnya. Kok kemana-mana kita kok sampai ke percintaan? Iya. Padahal tadi temanya kita misi foya gitu kan. Jadi apa yang mau dilakuin oleh mahasiswa akhir nih? Pertama Uni lah dulu ndak. Apa yang mau dilakuin setelah wisuda nanti Agustus gitu kan? Jujur ya Uni. Hah? Untuk saat ini saya nggak punya planning ya, soalnya kan Suram ini kayaknya nih masa depan. Madesu, masa depan suram. amin ya, tolong. Alhamdulillah nanti masa depan saya cerah, insyaallah ya. Kalau nggak mendung. Kalau nggak matahari terbit. Gerimis sedikit gitu kan. Hah? Jadi untuk saat ini belum ada planning ya, soalnya kalau di planning nanti nggak sesuai ekspektasi kan, tentunya sakit hati. Yes, Jadi kayak kapan? apa namanya Sepakat. dijalani aja, diikuti alurnya gitu kan. Kalau misalnya nanti pas tamat wisuda langsung dapat kerja tuh alhamdulillah, tapi kalau ada yang datang ke rumah pun juga alhamdulillah. Jadi tuh ya dijalani aja, kita nggak tahu kan masa depannya kan Uni gitu kan. Untuk saat ini saya sih lebih fokus ke skripsi dulu, nanti kalau tamat nanti lah dipikirin kan, yang pasti nggak jadi beban orang tua lah kan, cari kerja juga lah kan nih. Jadi apa ya? Emosional kan ya. Jadi motonya tuh seperti kalau jalanin aja tuh kayak tai yang pasrah. Kayak gitu juga ya, kayak gitu juga kayak itu. ya teh ngambang gitu kan, Iya, kayak gitu juga. kan ikutin air. Air Mengalir lah. banyak lagi. Ya kan kalau tai kan mengalir juga. Enggak, tai juga lah masa ya, berarti gue dong tainya, kurang ajar lu. Nah itu filosofi tai dalam air. Iya, ya kan ibaratnya tainya nama dong, kan mengalir katanya kan. Filosofinya jangan tai juga. Ais, bukannya kayak gitu lah, tawa lu kampret. Ya seperti itulah kiranya nih kan. Udah nih. Kalau ya. Asli nggak faedah kali ini. Kayak air mengalir juga emang enggak? Kayak tai ngambang juga. Ya Allah. Gimana ya? Gimana ya? Wah, di kalender akademik itu di kampus kan udah dikabarkan tuh kalau wisuda tanggal 26. 26 Agustus. Yes, 26 Agustus. Mungkin ada jiwa-jiwa keperempuanan ya dalam diri saya ini. Ya. Keibuan ya? Tapi tidak, bukan. Beda keperempuanan dengan keibuan itu berbeda. Jadi gini, kalau perempuan biasanya bilang kan kayak gini, kalau ada yang datang ke rumah ya alhamdulillah. Oh dipingit ya bang? Enggak tuh. Enggak tuh. Ini beda tuh. Aduh. Ya gitu juga. Kalau ada yang datang ke rumah ya boleh, nggak apa-apa. Nanti ditengok bibit, bebek, bobot, bapaknya. Ya Oh itu. iya, kalau di Maninjau tuh cewek yang. Nah tuh. Ya gitu kan. Kalau ada yang bersedia datang ke rumah ya boleh. Tapi kalau nggak ada datang ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau nggak ada yang datang kayak mana? Ya nunggu kode dari Tuhan lah. Pasrah sekali ya bun. Harus pasrah kalau perihal ini. Jangan pasrah lah, kan kita harus berusaha. Kita siapa? Iya. Kita dong. Kita dong. Selain untuk apa ya, punya planning nikah cepat. Selain Udah lama nggak sih? Ya 2 tahun yang lalu Cuk. Mau jadi dosen itu aja karena suka dengan dunia mahasiswa. Itu aja sih. Suka dengan dunia pendidikan, suka dengan riset, suka dengan buku, suka dengan menulis. Gak kayak lu mah. Itu aja sih planningnya ke depan. Suka juga lah. Iya. Suka banget. Kalau ada lowongan yang jadi dosen ataupun yang berhubungan dengan pendidikan boleh nanti bagi ya share, boleh. Itu aja sih planningnya ke depan. Uni Alma mau nggak datang ke Maninjau? Gimana rumah abangnya? Iya. Nanti Sherlock ya. Sherlock. Taunya nyasar-nyasar di tempat kan sama keluarga lu kan nggak Rumah cari abang ini ya. ya. Mana? Nggak ketemu masih belok-belok kan. Kayak bos pariwisata kemarin kan.
nyangkut kalau 14. Nyangkut lah. Jadi nggak cuman mobil yang nyangkut, ada kayak iya hati juga nyangkut. Iya, hati juga bisa nyangkut. Aduh. Kok malam ini serba cocok logi ya? Ya kita kan kayak gitu emang suka cocok logi. Gak cocok lagi, gak ore. Nggak hore. Iya. Nggak cocok lagi nggak hore. Nah, jadi itu planning mereka berdua ya. Iya, kita doakan saja. Planning yang punya podcast bagaimana? Boleh? Mantap bisa berbagi. Ya kan saya masih sampai Desember gitu. Jadi Nggak saya tidak masalah, nggak tidak masalah. terlalu mikirin gitu. Bohong Anda. Bohong sekali. Bohong sekali. Ya kalau saya kan masih Desember gitu. Jadi nggak terlalu mikirin. Oke, yang dalam pikiran yang punya podcast apa sekarang? Ya saya sih pengen jadi guru ya. Seperti saya mau masuk di IAIN ya balik lagi lah. Saya pengen jadi guru gitu kan. Masuk IAIN nggak gara-gara nyasar kan? Enggak, insya Allah. Karena nggak keterima aja di UIN. Wah, nanti didengar Bu Dekan mampus. Iya, maaf Bu, jangan diapain ya, jangan dipersulit ya. Ah, intinya itulah. Kalau planning ya tetap saya pengen jadi guru, hidup guru. Hidup. Nah, jadi saya juga udah di booking, alhamdulillah. Apanya di booking? Kunci sama ya? Iya. Apanya di booking? Jadi sebelum saya open BO, Kurang ajar. BTS ya. BTS, ini aku dari ya. Pakai jilbab, pegang Quran, Ya, kan emang Timur iya. Tengah kan. Jadi alhamdulillah lah sudah di booking masyarakat. Di booking masyarakat. Iya betul sih. Nggak Ya, di-booking untuk juga jadi nggak abdi masalah. negara Ya. di bidang TNI ya? pendidikan lah. TNI. TNI gitu. Abdi negara. Lulus apa? Seleksi pertama aja udah gugur nih. Ya saya perkuat hati dan pikiran gitu kan. Niat lah Oh ya. Hati pula dia berbuat apa? Jelas hatimu lemah. Entah ya. Sampai sekarang pun mudah hancur kan? Iya. Siang kali. Ya bukan sebetulnya hancur enggak sih. Cuman berantakan. Cuma berantakan. Hampir lah gitu kan. Aduh. Ya itulah. Ya, itu. Semoga kedepannya kita sama-sama lah. Amin. Sama-sama apa? Sama-sama apa ya? Baik. Ya. Emang sekarang belum Semoga baik gitu. masa depannya cerah. Amin. Dia emang cerah sih, insyaallah. Iya, aku cerah. Kalau saya prediksi saya tuh cerah. Aku cerah sih. Ya musim selalu baik, harus selalu baik. Ini yang punya podcast sekarang kan lagi di Sumbar nih. Kapan balik ke Sumatera Utara? Nggak dibalik. Sekarang kan di barat nih. Iya, Ke utaranya gimana? seperti planning sebelumnya. Pengennya sih pulangnya setelah sempro gitu. Tapi nggak sempro kayak mana lah gitu. Nah terus nanti habis wisuda gimana? Habis wisuda ya nikah lah. Jancuk lu. Nggak ada booking kok. Nggak Iya. gitu. Tuh. Apa Habis nih? wisuda balik ke Sumatera Utara langsung atau gimana? Iyalah. Oh itu. Tapi pengennya sih sebetulnya kalau dari hati yang paling dalam tuh pengen di Bukit Tinggi terus. Bukit Tinggi punya cerita. Iya, karena Bukit Tinggi nih tempatnya Ada. adem, ayem gitu kan. Cocok buat kulit. Cocok banget, nggak mandi pun nggak apa-apa. Cocok buat dompet kan. Iya. Di sini Kalau- orangnya tuh sederhana gitu kan. Kalau pulang tuh yang sebaya tuh nggak ada gitu, jadi ya Kayak kayak mana? hedon-hedon. Temenan sama bocil. Bocil banyak tuh. Yang sebaya pun cuma beberapa kan. Terus sama pula sekarang kan belum dia pun lagi nyusun juga, tapi Kirain belum udah nikah. sempat. Belum lah. Dia nikah. Nungguin gue. Ya, itu temen seperjuangan kali lah itu pokoknya. Jadi kalau Masih dia punya teman Intan di kampungnya. satu orang juga. Itu pun terpaksa. Itu pun dia kayaknya terpaksa karena dia tuh nggak ada yang lain lagi. Karena kasihan. Ya sama-sama nggak punya teman sebenarnya kan. Karena nggak ada opsi lain kan, ya udah jadi Intan aja lah temenin gitu kan. Opsi terakhir. Opsi terakhir. Aduh. Itulah pokoknya. Kalau cuma satu berarti kan nggak opsi. Tuh, memang itu. Memang itu adanya. Udah nggak opsi lagi. Pilihan terakhir. Itu pun nggak ada pilihan. Goblok. Jadi apa tuh ya bilangnya tuh ya? Kepaksa. Jatah teman kayak gitu. Jatahnya cuma satu. Ya nggak jatah lah kalau jatah tuh. Oh iya. Kan mah jatah lah. Oh iya bisa.
Bisa. Nggak bisa diganggu kan? Atau memang jodoh? Orang cewek kok. Teman itu jodoh loh. Oh iya jodoh. Iya jodoh Intan. Abang punya teman? Enggak. Jadi abang belum ketemu jodoh. Selain nggak ketemu, ya ceweknya nggak berteman juga nggak ketemu. Sekarang kita kan karena kebetulan aja Iya. sama-sama gabut kan. Nah, kita Iya. berjodoh malam ini. Ih. Buat dalam satu meja dan satu cangkir kopi. Ih. Jangan Cok. Nggak gitu loh. Aduh. Iya. Ya apa lagi ya? Ya kan tadi abang yang nanya ini Intan. Oh, iya, nah. Udah kan? Udah mau ditutup nih podcast belum? Iya. Ini rilis malam ini enggak? Hah, enggak lah. Setahun ke depan. Ya. Kirain rilis malam ini. Sekarang kan Insya Allah kalau pertengahan misalkan Agustus. Iya. Insya Allah. Pertengahan Agustus Juli. Oke. Kalau nggak kalau gabut. nggak. Iya nggak gabut. Pasti gabut lah nanti malam. Lu kapan enggak? Pasti lu gabut. Ya, tiap hari gabut Ya, lah. insya Allah langsung rilis ya kita ya. Kalau bisa malam ini lah. Yes. Biar besok orang bangun pagi kan bisa minum kopi. Sambil mendengarkan cerita kita yang faedah ini kan. Oke. Nanti akan rilis di YouTube ya sama di podcast. Jangan lupa dipantengin terus. Dipantau. Podcast dan faedah. Podcast. Ini nama podcastnya apa nih? Faedah lah. Podcast ala-ala. Podcast faedah. Apa yang bagus? Soalnya ini namanya mendadak gitu tadi. Ya ini podcast perdana ini enggak? Iya, perdana. Ya udah berarti kita jadi tim aja buat besok. Oh iya. Jadi yang awalnya saya jomblo sendiri akhirnya bertiga. Iya. Akhirnya ada tim yang menawarkan diri sendiri kan. Aduh. Lebih Yahudi dulu lah. Iya. Mau kan, Bang? Ngapain? Nggak ikhlas tuh nggak definisi cinta tadi tuh. Beda. Mau Itu Bang? bukan cinta. Mau Bang? Ini masalah kerjaan ini. Ya nggak kerjaan ini. Apa? Cinta Aktivitas. Ini ini. aktivitas ya. Aktivitasnya kan jelas dulu. Ya kan? udah, jelas nggak Bang? Apa? Mau nggak masuk tim? Kan Abang tadi yang bilang tadi mau masuk sendiri. Boleh. Oke, lu mau nggak mau harus mau lu. Aku maksa nih. Oke, itulah podcast kita pada malam hari ini. Nanti Intan boleh podcast sama dosen nggak? Nanti kalau bimbingan sama siapa bimbingan? Pak Kai. Kalau bimbingan sama Pak Kai, nak podcast sama Pak Kai nanti bagus tuh. Iya. Ya. Jangankan sama Pak Kai, bimbingan aja nggak pernah ketemu. Podcast pula. Asik di PHP terus. Pak podcast Pak. Bilang aja Intan punya channel. Ini buat pengembangan pendidikan Pak. Pak, subscriber kami banyak loh Pak. Kayak gitu. 1K Pak. Apa 1K tuh? 1K lah pokoknya Pak. 1 juta. Padahal 1000. Jangan kan. lupa subscribe ya Pak. Kayak gitu kan jelek. Totalnya pas ditengok kan cuma 10 subscriber. Komen itu maksudnya 1K Pak. Nanti share link komisariat kan? Pak komisariat. Ya Allah. Ya ini punya pribadi ya guys. Ini bukan punya HMI, IMM, PMI, kami. Ini punya kami. Ini punya kami. Kami. Dah. Dah. Seharusnya tadi waktu hening-hening kayak gini podcastnya. Ya udah Tadi telat. bising kali. Udah telat. Ya udah ulang. Ulang nggak ada. Nggak dapat feel-nya, nggak natural. Ya, aduh. Ya itu dia pembicaraan non-faedah kita pada malam hari ini. Ada lagi kata-kata terakhir yang mau disampaikan? Semoga kita semua bahagia. Ya semoga kita semua bahagia, tetap patuhi protokol kesehatan. Pleset mampus lu. Jangan lupa pakai masker. Ya jangan lupa pakai masker meskipun tidur pakai. Jaga jarak. Jaga Kalau jarak. makan pakai masker kata Iya. menteri kan. Enggak gitu juga. Nggak boleh dibawa. Iya nggak boleh dibawa dagu. Menteri bilang Maksudnya gitu. itu tuh dibuka. Enggak. Nggak Menteri bilang boleh. kayak gitu. Berarti makan Iya. sekarang. Bolongin maskernya. Nggak dibolongin. Tuh, makan di maskernya. Itulah kan kita pakai masker nak. Itu tuh nggak boleh di bawah dagu nak bang. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh dilepas. Nggak boleh dilepas. Apalagi kalau makan. Siapa bilang tadi? Iya menteri bang. Iya ada menteri bilang tadi. Oh, taruh kepala mungkin. Taruh mata nak. Sensitif jangan bahas ini lah. Oh iya, nanti kita apa pula kan disuruh bikin Kena ban pula ya. klarifikasi kan kita. Ben. Iya. Kena Bennett nanti kena Bennett. Ya. Apa kepanjangan karena kita sekarang PPKM ya? Apa kepanjangan PPKM yang lu baca tadi? Perkenalan. Perkenalan. PPKM ya, Ah, pertemuan. Perkenalan.
Kitbah, Kitbah menikah. menikah. Ya, itu dia kebanyakan PKM untuk kita pada kali ini. Iya. Oh, yang minat silahkan chat saya di 0852 7126 1560. Oke. Open house ya untuk lamar kerja. Si Alma ya. Si Alma open recruitment nih guys. Kan equipment. Goblok Eli bener. Ya, langsung saja kita tutup ya karena semakin malam semakin ngeri pembahasan kita nanti. Berat-berat. Takutnya tuh para pendengar tuh nggak kuat gitu dengarnya gitu kan. Iya. Ya udahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.